Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, NPM 5021235, kelas 4F PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Mata kuliah telah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. 1. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum Pendidikan Nasional 1947 merupakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan. Namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Clear Plan atau rencana belajar ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 bersifat politis yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan, masih menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pendidikan dan pelajarannya ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. 2. Rencana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurna dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. 3. Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberikan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepigalan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tahun 1968 mulailah tercetak secara eksplisit kata Pancasila dalam sistem kurikulum kita, dengan disebutkannya bahwa kelompok pembinaan jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Kurikulum ini merupakan suatu peralihan menuju integritas kurikulum yang bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum ini dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ditetapkan ketika posisi Menteri Pendidikan dijabat oleh Legend TNI Dr. Syarif Tejib pada tahun 1973 sampai 1978. Kurikulum 1975 lahir sebagai tuntutan ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1973 tentang GBHN 1973 dengan tujuan pendidikan membentuk manusia Indonesia. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan perbaikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum 1984 ini, posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
8. Kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KPK atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Karakteristik kurikulum 2004. 1. Menekankan kompetensi kepada siswa. 2. Bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat dipercaya, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. 2. Berpusat kepada siswa. 3. Orientasi pada proses dan hasil. 4. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. 5. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Siswa dapat belajar dari mana saja. Kurikulum 2006. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi siswa, serta kondisi sekolah. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan secara bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki tujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Wajib dan mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran wajib terdiri dari kelompok A, mata pembelajaran yang lebih berorientasi kepada aspek kognitif dan afektif, dan kelompok B, mata pelajaran yang lebih berorientasi pada aspek afektif dan psikomotorik. Mata pelajaran peminatan terdiri dari 3 kelompok peminatan, yaitu peminatan matematika, sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Mata pelajaran peminatan ini sifatnya opsional. Peserta didik boleh memilih mata pembelajaran pada kelompok peminatan lain selain kelompok peminatan yang dipilihnya. IPA bisa memilih mata pelajaran IPS. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan karakter, kompetensi peserta didik, serta untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga lebih mengurangi jumlah materi yang diberikan dan tugas yang mengharuskan siswa untuk menghafal. Adapun tujuan kurikulum Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. 1. Mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Dan 2. Mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan menyiapkan tantangan global di era revolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.